Assalamualaikum. Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Sebelumnya mau ngasih tahu aja teman-teman, yang komen di konten PR Ramadan ini kan nggak terlalu banyak lah ya. Jadi aku tuh hafalah orang-orang yang sering komen di bawah tuh. Nah, orang-orang yang sering komen itu kayaknya aku bakal kasih apresiasi di akhir minggu. Nanti akan ada giveaway lah buat mereka. Ya jadi kalau teman-teman dengar, sempet-sempetin komen yang relevan dengan apa yang aku sampaikan. Insya Allah kalau rezekinya kamu yang bakalan dapat gitu. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin sedikit membahas tentang berusaha memanfaatkan Ramadan untuk upaya mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk kita dan mencoba pelan-pelan untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi Ramadan ini kalau kita manfaatin itu bisa sangat powerful untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk gitu loh. Nah, di kesempatan kali ini aku udah coba list beberapa amalan yang deket dengan diriku ya. Mungkin ini gak relevan sama kamu, tapi kayaknya sih hampir semua kita pasti ngalamin ini sih. Karena ya kita tidak terpaut umur yang cukup jauh ya. Waduh. Tapi insya Allah keresahanku ini hampir dirasakan oleh teman-teman juga kayaknya. Jadi aku udah list amalan-amalan yang menurutku di bulan-bulan sebelumnya itu merupakan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, di Ramadan kali ini aku coba untuk sedikit menghilang-hilangkan. Semoga kalau teman-teman ngerasa itu deket juga dengan diri kalian, diri teman-teman semua, jadi pengen termotivasi atau terinspirasi buat coba ngilangin juga sedikit demi sedikit gitu. Nah, yang pertama, waktunya masuk azan langsung berangkat sholat. Wah, ini mah kayaknya keresahan banyak orang ya. Kayak kita tahu waktu itu adalah sudah masuk waktu sholat, kita kayak masih nyantai gitu, megang-megang handphone. Kalau misalnya ada kerjaan masih asik dengan kerjaannya gitu. Nah, di Ramadan kali ini tuh gimana caranya aku mengkondisikan hatiku ketika dengar azan, tarok semuanya, berhentiin semuanya gitu, berangkat langsung ambil wudhu gitu, langsung ambil wudhu, langsung persiapan sholat gitu. Gimana pokoknya maksain diri untuk waktunya masuk azan berangkat. Nah, ini yang sedang aku biasakan gitu loh, karena di hari-hari biasanya kita banyak sekali godaan, kita banyak sekali yang menghambat gitu kan, rasa malesnya, ditambah ada setan gitu kan, ditambah ada yang menggoda gitu. Kalau sekarang kan setan dan iblis dibelenggu, harusnya kita jadi jauh lebih semangat gitu ya dalam melaksanakan ibadah-ibadah rutin kita gitu. Kalau kita masih tetap males, ya berarti kamu tahu lah ya setannya siapa gitu. Jadi itu yang pertama yang sedang aku usahakan gitu ya. Semoga kalau teman-teman ngerasain hal yang sama, dekat juga dengan diri kalian, punya masalah yang sama juga sama aku, ya teman-teman mungkin bisa sedikit demi sedikit dirubah pada saat Ramadan ini gitu. Yang kedua, berusaha duduk jauh lebih lama setelah sholat. Maksudnya itu meluangkan waktu lebih lama untuk berdoa gitu. Aduh, kalau kita di hari-hari biasa ya kayak berasa sombong banget gitu. Habis sholat langsung berangkat aja, langsung aktivitas lagi, langsung jalan lagi. Kayak doa tuh ya formalitas aja gitu, kayak Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah gitu kali, apa sama doa orang tua lah. Padahal sebenarnya banyak banget yang pengen kita minta sebenarnya kan. Udah doa malam enggak, doa habis sholat pun enggak disempet-sempetin gitu loh. Jadi permasalahan ini
sangat jadi concernku juga, sehingga akhirnya aku berusaha di Ramadan kali ini untuk lebih berusaha banyak meminta kepada Allah gitu. Semoga kedepannya di bulan-bulan berikutnya bisa kayak gitu terus gitu, bisa tetap sadar bahwa kita tuh nothing tanpa Allah gitu. Kita tuh tetap harus minta sama Allah, kita tuh tetap harus mempersungguh. Ketika kita udah berusaha ya perkuat dengan doa gitu, jangan malah belagu, jangan sombong gitu. Ini sih yang lagi aku usahain. Kalau teman-teman juga ngerasa kalau habis sholat langsung cus pergi berangkat langsung, mungkin di Ramadan kali ini agak sedikit tahanlah pantatnya gitu, agak sedikit tahan untuk lebih lama baca istighfar, baca zikir-zikir kepada Allah. Mungkin itu bisa jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa dibangun juga. Terus yang ketiga yaitu mulai mengunfollow dan tidak lagi melihat konten-konten di sosial media yang tidak memberi pengaruh positif, justru malah bisa membuka peluang negatif. Ini gak cowok gak cewek, kita tuh pasti pengen gitu ngeliatin lawan jenis yang dirasa ya enak untuk dilihat gitu, entah itu selebgram lah, entah itu yang cakep-cakep lah gitu kan, artis lah, artis dalam negeri maupun luar negeri lah. Ya nggak tahu, itu emang kayak udah lumrah aja ya gitu, suka ngeliatin aktivitas dia di feed maupun di story gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ya, ngapain sih gue pengen tahu hidupnya dia gitu? Apa sih manfaat yang dia kasih ke diri gue gitu? Kecuali ada influencer yang secara konten menghibur dan bisa ngasih manfaat buat kamu, ya it's okay gitu. Tapi ada kan ibaratnya orang yang secara fisik aja yang kita lihat gitu, karena dia cakep, karena dia ganteng gitu. Sebenarnya nggak ada pengaruh lain gitu, nggak ada pengaruh positif yang lain kecuali dia ganteng dan cantik doang gitu. Akhirnya cuma bikin halu aja gitu. Makanya yang kayak gitu tuh sedikit banyak udah aku unfollowin gitu kan. Ya dulu lah ibaratnya waktu sebelumnya kayak penasaran gara-gara abis nonton gitu, misalnya ini kok cewek cakep gitu, follow gitu kan. Tapi di ujung-ujung gue ngapain sih follow dia gitu kan. Nah kalau teman-teman ada yang punya keresahan yang sama juga punya masalah yang berkaitan dengan itu, ya mungkin bisa menginspirasi teman-teman untuk ya udahlah, nggak usah di follow, nggak usah diikutin gitu kalau emang itu nggak ada manfaatnya buat teman-teman gitu. Karena khawatirnya itu ya, di bulan Ramadan malah takutnya ngelihat sesuatu yang nggak penting, malah pikiran jadi kemana-mana gitu. Yang keempat, sewaktu di jalan berusaha banget jaga pandangan, jangan jelalatan kemana-mana. Nah yang nomor 3 itu kan sebenarnya jaga pandangan di dunia maya ya. Nah di yang nomor 4 ini kayak prakteknya langsung gitu loh. Kalau teman-teman lagi jalan, lagi di kereta ngelihat yang cakep dikit, kalau waktu bulan-bulan yang lalu sering nengok dan bisa menahan pandangan dalam waktu beberapa lama gitu ya, bulan Ramadan ini ya diusahakan itu bisa dikurangi sedikit-sedikit sampai nantinya akhirnya pas selesai bulan Ramadan itu bisa jadi kebiasaan baik gitu loh. Maksudnya kebiasaan yang buruknya udah dihilangin, yaitu melihat sesuatu yang seharusnya kita tidak lihat gitu, tidak menetapkan pandangan kita ke situ gitu. Nah ini kalau misalnya teman-teman punya masalah yang sama dengan saya, yaitu kadang suka cakep ya gitu. Nah itu tolong banget ini di bulan Ramadan kita berusaha untuk sama-sama ngejaga biar mata kita dibuat terjaga, jangan sampai kita melihat sesuatu yang tidak berguna, yang bisa mengurangi pahala puasa kita gitu ya. Terus yang kelima, berusaha ganti playlist musik-musikan ke murotal-murotalan. Ini yang anaknya yang suka musik banget nih gitu kan, pelan-pelan lah gitu kan. Emang saya juga nggak bisa, ibaratnya emang aku juga nggak punya kapasitas juga buat ngelarang teman-teman,
wah jangan musik-musikan, musik haram dilarang. Ya itu udah kapasitas di pengajian aja yang ngasih materi seperti itu gitu. Kalau di aku yang kira-kira relate ya, beberapa kali kan kita pernah lah ya dengerin musik gitu kan. Nah ini sedikit-sedikit lah dikurangi tentang musik itu gitu kan. Gimana caranya itu diganti dengan playlist-playlist yang sekiranya bisa menumbuhkan semangat malah baca Quran dan sebagainya gitu, ketimbang malah dengerin musik-musik kan gitu. Nah yang terakhir, menghindari gibah, julid, iri dan dengki pada kehidupan orang lain. Wah ini kalau bisa sih bener-bener dikurangin ya gitu, karena di satu sisi ini tuh perbuatan yang paling bias gitu loh. Kayak kita lagi ngobrolin orang aja padahal sebenarnya itu dosa gitu loh. Dan dosanya ini gak main-main gitu, kayak seperti memakan saudaranya sendiri, memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi harus sih, ini harus benar-benar dikasih perhatian dan dihilangkan gitu loh. Kita manfaatkan Ramadan ini untuk mengurangi hal-hal tersebut gitu. Jadi jangan sampai deh keluar Ramadan masih ada tuh sifat-sifat kayak tukang suka ngegibah, suka ngejulit, suka iri sama orang, suka dengki sama kehidupan orang lain. Kalau bisa dijauh-jauhin. Jangan, kalau bisa sih diusahakan harus bisa dijauh-jauhi sejauh-jauhnya gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin, silahkan ditambahin ya di kolom komen. Kebiasaan-kebiasaan baik apa sih yang sedang kamu usahain, dan kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang sedang kamu hilangkan gitu loh. Nah kalau yang tadi itu sedikit banyak itulah yang sedang aku hilangkan dan aku coba usahakan gitu. Jadi kalau teman-teman yang dekat dengan permasalahan itu semoga relate. Dan ini kali pertama aku podcast tidak ditulis, tidak ya cuma ada poin-poinnya, cuma nggak aku tulis secara kayak biasanya gitu. Jadi bahasanya ngalir aja. Semoga tidak terlalu kecepatan dan bisa diterima dengan baik ya masih. Semoga segala goals kita tercapai, di manage lagi semangatnya, diusahakan konsisten ya membaiknya. Gitu aja. Saya undur diri dari telinga teman-teman semua. Sampai ketemu di sahur hari-hari berikutnya. Semangat teman-teman. Sama-sama ya.